Apa kabar Famers, dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Fam Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, FEM IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan kebangsaan, sosial kemasyarakatan, dan perekonomian. Saya Hardy Hermawan, host Fam Station. Dan Famers, terima kasih Anda telah mendukung kami selama ini. Jadi dukung kami terus dengan memberikan subscribe, dengan memberikan like, dengan memberikan komentar, dan membagikan, men-share seluruh tayangan yang kami sajikan di Fam Station. Kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi di tengah puncak pandemi pada bulan Juli hingga September 2021, ketika Indonesia tercatat berhari-hari menjadi negara dengan tingkat penularan tertinggi dan tingkat kematian tertinggi sedunia, ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertahan di zona positif. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2021 tercatat sebesar 3,51% secara year on year dibandingkan dengan kuartal ketiga 2020 silam. Namun memang pencapaian itu lebih rendah dibanding pertumbuhan kuartal kedua yang 7,01%. Oke lah, kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang tetap positif di saat puncak pandemi melanda. Lalu apa artinya pertumbuhan di kuartal ketiga 2021 itu, dan bagaimana juga prospek hingga akhir tahun, dan bagaimana pula prospek di tahun 2022 yang akan datang. Kita akan membahas isu tersebut bersama dengan ekonom senior dari Indonesia Economic Intelligence, Mas Sunarsih. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Selamat malam. Selamat malam. Sesuai dugaan Anda 3,51, karena sebelumnya Bu Sri Mulyani menduganya malah di atas 4 ya? Iya, betul. Berarti ini di bawah ekspektasi. Di bawah ekspektasi. Anda sendiri sebelumnya kira-kira menduga berapa? Saya nggak beda jauh dengan angka BPS ya, sekitar 3,5%. Karena memang terutama di bulan, ini kan kuartal ketiga itu kan dihitung pada bulan Juli, Agustus, September. Ya. Juli itu adalah puncaknya pandemi kita ya, karena masuknya varian Delta. Yang itu kemudian melumpuhkan seluruh aktivitas ekonomi itu selama bulan Juli itu. Jadi itu total lumpuh itu ya di bulan Juli. Tapi kemudian mulai merangkak itu di pertengahan Agustus dan September kemarin memang. Jadi saya tidak terkejut kalau kemudian pertumbuhan ekonominya itu memang di bawah ekspektasi pemerintah ya. Karena memang situasi di Juli Agustusnya benar-benar boleh dikatakan lumpuh lah, kira-kira begitu. Ya. Nah, menurut Anda sendiri kira-kira apa yang membuat kita masih tetap bertahan di zona positif di tengah tekanan pandemi yang sedang menghebat begitu? Yang pertama, kita tentu harus bersyukur ya bahwa aktivitas ekspor dan impor kita itu tumbuh bagus selama di kuartal ketiga. Ekspor kita, impor kita itu rata-rata tumbuh sekitar 50% di kuartal ketiga kemarin. Oke. Dan itu kan artinya dan itu memang sumber pertumbuhan ekonomi utama kita selama di kuartal ketiga kemarin itu. Karena kalau kita lihat konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 1, sekian persen ya. Kemudian bahkan yang pemerintah itu pertumbuhannya di bawah 1% gitu ya, pengeluaran pemerintah. Jadi praktis. Nah, praktis itu dari eksternal sebenarnya ya, faktor eksternal itu yang kemudian cukup menjadi penopang ya di tengah kondisi domestik yang boleh dikatakan saya katakan tadi lumpuh tadi itu ya, karena masuknya varian Delta di bulan Juli dan Agustus itu. Mungkin kalau tidak ada faktor eksternal karena demand di luar, kebetulan kan beberapa negara tujuan ekspor kita seperti Cina itu, kemudian beberapa negara yang lain itu kan sudah mulai pulih ya, ekonominya. Ekspor kita cukup tinggi naiknya, terutama di ekspor komoditi ya, di pertambangan, termasuk juga di pertanian begitu ya. Jadi itu yang kemudian membantu pertumbuhan ekonomi. Nah, impor kita itu memang tumbuh ya, memang tumbuh
karena memang ada aktivitas investasi yang memang cukup menarik nih kita bahas pada hari ini, karena memang aktivitas investasi itu di tengah lumpuhnya aktivitas ekonomi akibat pandemi di bulan Juli dan Agustus itu ternyata memang ada pertumbuhan yang lumayan tinggi ya. Investasi kita di kuartal ketiga tumbuh sekitar 3%, itu pertumbuhan tertinggi setelah ekspor impor ya, setelah ekspor walaupun ekspornya tumbuh 50%, tapi kemudian investasinya tumbuh sekitar 3%, memang dropnya jauh sekali ya bedanya ya, gapnya gitu. Tapi anyway, investasi itu pangsa share-nya terhadap PDB itu sekitar 30% sendiri, jadi tidak boleh dianggap remeh gitu. Jadi kita mensyukuri ya bahwa ternyata di tengah aktivitas ekonomi, konsumsi rumah tangga yang drop, aktivitas pemerintah juga drop, ya kemudian dan di sisi lain kita masih bisa menikmati pertumbuhan di sisi investasi dan ekspor. Tapi harus dicatat ya, pertumbuhan investasi dan ekspor ini dari sisi kualitas terutama kalau kita kaitkan dengan penyerapan tenaga kerja itu memang tidak sebesar kalau misalnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu tumbuh baik, pengeluaran pemerintah itu tumbuh tinggi gitu ya. Karena memang investasi itu naik itu biasanya padat modal, jadi serapan tenaga kerjanya relatif kecil dibandingkan kalau sektor-sektor yang lain itu tumbuh tinggi. Kira-kira gitu. Ya. Nah, dari pertumbuhan yang sebesar itu dan Anda melihat pengeluaran pemerintah tidak begitu besar, artinya peran pemerintah tidak terlalu signifikan dalam mempertahankan Indonesia di zona positif selama kuartal ketiga ini. Ya kalau kita lihat faktanya begitu, karena pertumbuhannya rendah sekali ya, dan saya tidak tahu ya kenapa belanja pemerintah kemudian tidak punya dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Apakah karena memang alokasinya memang sangat terbatas ya? Karena memang belanja kita kemarin itu di tahun ini kita itu memang fokusnya di sektor kesehatan dan aktivitas pemerintah kan biasanya ya, aktivitas pemerintah itu biasanya ditopang oleh belanja yang terkait dengan belanja barang, ya, yang kemudian terkait dengan belanja investasi pemerintah sendiri. Nah, sepertinya memang, dan dua aktivitas ini yang biasanya mempunyai dampak yang cukup tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran pemerintah. Tapi ternyata memang itu tidak terjadi karena memang belanja kita untuk belanja barang juga berkurang, belanja investasi juga berkurang. Jadi memang belanjanya hanya sekedar untuk bisa survive, untuk bisa fokus menangani masalah kesehatan ini. Jadi memang saya bisa mengerti kenapa aktivitas belanja pemerintah itu kemudian tidak punya dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, dan boleh dibilang sebetulnya justru pandemi itu juga yang membuat pertumbuhan kita bertahan di zona positif, karena data dari BPS itu menyatakan kalau dari sisi sektoral, lapangan usaha jasa kesehatan yang mengalami pertumbuhan tertinggi 16,10%. Ya, lalu betul. Kegiatan sosial yang pasti terkait juga dengan pandemi. Iya, betul. Itu juga 16%. Jadi pandemi itu justru yang mendorong pertumbuhan. Ya, tapi itu tadi saya katakan kontribusi sektor-sektor itu terhadap PDB itu rendah sekali. Sektor kesehatan itu kontribusinya terhadap PDB itu nggak sampai 5%. Ya. Kemudian yang sektor jasa sosial itu apalagi cuma sekitar 1-2% saja. Tapi anyway, kalau kita lihat profil sektoral yang tumbuh selama kuartal ketiga itu sebenarnya mayoritas sudah tumbuh kuartal ketiga, ya mayoritas. Kecuali turisme. Ya sektor jasa turisme itu aja yang belum pulih, yang masih mengalami pertumbuhan negatif. Hanya saja memang kita harus catat pertumbuhan positif di kuartal ketiga 2021 ini memang faktor base effect-nya juga ada, karena di kuartal ketiga 2020 tahun lalu itu pertumbuhan ekonomi kita juga masih negatif, sekitar 3% juga. Jadi 3,49 sekarang 3,5 ya. Jadi balance lah 0 gitu ya, nggak tumbuh sebenarnya kalau kita bandingkan dengan 2019 sebelum
sebelum COVID ya, kira-kira begitu. Tapi tendatik itu kan dibanding kuartal kedua kemarin masih 1, sekian kita. Ya, jadi makanya saya kalau kita lihat trennya sudah positif ya, trennya kalau kemarin kuartal ke-1 masih negatif, terus kemudian kuartal ke-2 7%, walaupun kita paham juga itu faktor base effect-nya juga pasti sangat besar karena di kuartal kedua tahun lalu itu pertumbuhan ekonomi kita minus paling dalam gitu ya selama pandemi ini. Jadi wajar begitu kalau misalnya pertumbuhannya di kuartal kedua tahun kemarin ini sekitar 7%. Tetapi saya punya keyakinan di kuartal keempat ini kalau kita melihat trennya saat ini mestinya kita bisa tumbuh lebih baik dibandingkan dengan kuartal. Dan biasanya kuartal keempat memang lebih tinggi dari sebelumnya, dari kuartal ketiga. Iya, betul. Ya. Dan data yang disampaikan juga oleh BPS menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka untuk Agustus 2021 itu sekarang 6,49, turun 0,58% dibandingkan Agustus 2020. Nah, ini maknanya apa dengan pertumbuhan kembali ke zona positif, pengangguran terbuka juga turun? Angka pengangguran itu kan biasanya termasuk juga angka kemiskinan, kan? Itu biasanya kan seasonal gitu ya. Biasanya kalau misalnya angka kemiskinan turun itu biasanya juga karena faktor, terutama ini masa pandemi sekarang ya, karena faktor karena ada misalnya pada saat pada saat itu diberikanlah misalnya bansos begitu ya. Jadi aktivitas bansos itulah yang kemudian merubah tadinya angka kemiskinan yang harusnya lebih tinggi kemudian menjadi lebih rendah, kira-kira gitu. Termasuk juga angka pengangguran ya, angka pengangguran di kuartal ketiga kebetulan kan juga ada beberapa program pemerintah termasuk kartu prakerja begitu ya, yang kemudian memasukkan angkatan-angkatan tenaga kerja yang belum bekerja kemudian masuk menjadi tenaga kerja yang sudah bekerja karena aktivitas pasca kartu prakerja seperti itu. Jadi kita bisa mengerti, tapi sekali lagi model-model peningkatan atau pengurangan angka pengangguran seperti ini atau pengurangan angka kemiskinan seperti ini itu tidak sustain ya, tidak bisa membawa perubahan yang signifikan terhadap daya beli begitu. Jadi bisakah nggak bisa ya diklaim bahwa adanya pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga diiringi dengan penurunan jumlah pengangguran memperlihatkan kualitas pertumbuhan kita lebih baik gitu. Karena bisa menyerap saya kira jauh ya kalau itu sampai ke situ, tapi kita tentu tetap kita syukuri ya, kita harus appreciate juga bahwa tadinya saya awal kuartal ketiga itu skeptis ya karena varian Delta itu saya pikir cukup panjang nih, cukup panjang begitu ya, ternyata juga bisa selesai dalam 1,5 bulan itu selesai, dan hari ini sampai hari ini kita sudah merasakan dampak positifnya dari penanganan COVID selama pasca varian Delta itu. Jadi ini juga saya kira juga ada kontribusi pemerintah juga terkait dengan penanganan masalah pandemi ini sehingga tadinya banyak yang skeptis terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga juga itu kemudian ya sekarang angkanya ternyata positif. Nah, kira-kira begitu. Jadi di awal-awal puncak pandemi ini ada sempat nggak yakin juga bisa sampai positif. Yes, begitu. Jadi kira-kira begitu. Kalaupun positif itu 1-2% lah kira-kira ya. Ya. Jadi artinya peran pemerintah terhadap pertumbuhan ini memang tidak langsung dia memberikan suntikan melalui spending, tapi lebih banyak dalam menciptakan iklimnya supaya tidak terlalu menghambat pertumbuhan. Ya, dan saya surprise juga karena sektor manufaktur sudah tumbuh positif loh. Biasanya karena di kuartal-kuartal sebelumnya itu sektor ini berat sekali kondisinya ya selama pandemi ini. Dan itu artinya apa? Artinya sektor manufaktur itu sudah bekerja, sudah walaupun mungkin demand di sisi domestik masih rendah ya. Saya prediksikan sektor geliat di sektor manufaktur ini karena memang untuk memenuhi demand dari ekspor, ya, karena untuk memenuhi demand dari ekspor. Jadi itu yang kemudian
turut menggerakkan kenapa sektor manufaktur kita lumayan positif di kuartal ketiga 2021 ini, tumbuh sekitar 3%-an. Kira-kira begitu. Jadi ya, pertumbuhan yang 3,51 itu sumbangan dari industri pengolahan itu sekitar 0,75%, cukup. Ya, dan itu kan kontribusi sektor manufaktur kan lumayan tinggi, sekitar 17-18% sendiri, betul, kan. Betul, jadi kalau sekarang tumbuh sekitar 3,sekian% itu ya itu salah satu kontribusi. Ya, kira-kira begitu. Ya. Nah, tapi kan ekspor kita kebanyakan komoditas. Apakah memang industri manufaktur ini benar-benar bergerak untuk kebutuhan ekspor atau untuk domestik? Rasanya ada kalau kita lihat jadi kalau saya lihat komponen di industri manufaktur itu, komponen ekspornya itu tumbuhnya tinggi ya, sekitar 30% pertumbuhannya. Jadi, ekspor 30 loh. Iya, jadi manufaktur loh ya. Jadi sektor pertumbuhan ekspor manufaktur itu 30% sendiri. Jadi ini sesuatu yang kabar gembira buat kita ya, bahwa ternyata demand di luar negeri kita itu cukup bagus, dan itu yang kemudian juga turut mendorong aktivitas industri manufaktur dalam negeri kita tumbuh sekarang di tengah pandemi ya, kira-kira. Impor juga naik 29,16%. Yes. Nah, ini mencerminkan apa? Apakah konsumsi atau mulai bahan baku industri kita mulai naik lagi? Semua komponen tumbuh positif, hanya memang pertumbuhan impor tertinggi itu memang di konsumsi, ya, barang konsumsi. Nomor 2 bahan baku, ya. Nomor 2 bahan baku. Itu artinya itu tadi saya katakan tadi, demand dari sisi industri sudah mulai tumbuh, otomatis impor bahan baku juga mulai tumbuh. Nah, itu yang saya katakan tadi, memang ini situasi yang boleh dibilang ini cukup menolong kita. Ya, itu cukup menolong kita di tengah pandemi kemarin, di tengah lemahnya demand dari market domestik, ya kemudian menimbulkan harapan bahwa kita bisa barang positif di kuartal ketiga ini. Ya, karena itu tadi ekspornya naik, ya, ekspor manufaktur naik, otomatis impor bahan baku juga naik, yang itu kemudian menandakan bahwa aktivitas industri di kita itu tumbuh. Ya, sementara yang tumbuhnya paling kecil adalah sektor pertanian. Yes, tapi jangan dicatat sektor pertanian itu tumbuh paling kecil karena nggak tumbuh. Karena selama pandemi sektor pertanian tidak pernah bertumbuh negatif. Jadi ini positif juga begitu ya, karena meskipun hanya 1,3. Yes. Ya, tapi karena kan dia konsisten tumbuh positif selama pandemi. Ya, di awal-awal pandemi di tahun 2020 yang lainnya tumbang, sektor pertanian tumbuh positif sendiri sekitar 4%, 5% sendiri. Nah, dan itu sustain, dan itu bertahan sampai hari ini. Jadi wajar kalau sektor pertanian kemarin itu hari ini pertumbuhannya memang relatif rendah dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain, karena base effect-nya dia sudah tinggi dibanding sektor-sektor yang lain. Kira-kira begitu. Nah, kalau melihat pencapaian di kuartal ketiga ini, maka pelajaran apa yang paling perlu kita perhatikan, Mas Narsih? Beberapa waktu yang lalu saya menulis di media ya, jadi pertumbuhan ekonomi itu harus ada triggernya. Okay. Ya, harus ada triggernya, dan trigger itulah yang kemudian harus dioptimalkan. Gitu ya. Ekspor ini adalah salah satu trigger yang penting di tengah di tengah demand domestik yang masih lemah. Okay. Nah, jadi kalau tanpa ekspor rasanya kemarin ini mungkin kita tidak akan, pertumbuhannya tidak akan sampai 3% begitu. Jadi ini blessing-nya ya, jadi ekspor kita tumbuh positif 50%, dan kemudian 50% itu dimanfaatkan oleh sektor manufaktur kita termasuk juga sektor-sektor yang lain. Pertambangan juga kemarin kita juga tumbuh bagus ya, harga komoditas tambang melejit di selama tahun 2021, batu bara melejit sampai hampir 200% sendiri begitu ya. Tambang nikel, kemudian tambang emas, batu logam, biji logam, batu bara itu dalam 1 tahun naiknya 500%.
Ya lebih dari 200% gitu ya, dan itu satu sisi positif ya, tapi juga satu sisi yang lain juga mungkin ada sisi negatifnya, terutama bagi kepentingan pasokan energi primer di sektor kelistrikan kita. Gitu. Jadi masih butuh trigger kalau gitu. Ya, saya rasa kita sudah mendapatkan trigger sektor ekspor. Trigger yang lain harus kita ciptakan, nah kira-kira gitu. Ekspor ini kan bukan by design. Artinya kita ya dapat windfall profit lah dalam hal ini kan, dapat nomplok aja. Tapi tidak banyak loh orang yang bisa memanfaatkan momentum pertumbuhan di negara lain, demand di negara lain untuk bisa mengcapture itu sebagai peluang bisnis untuk ekspor, meningkatkan ekspor negara mereka. Itu tidak banyak. Kita beruntung, ya kita punya market yang hari ini kita masih setia dengan produk-produk yang dijual dari Indonesia. Itu kita salah satunya itu. Dan kita juga beruntung, mungkin pelaku-pelaku Indonesia, usaha kita juga bagus ya dalam konteks menjaga memaintain hubungan dengan para buyer di luar negeri ya. Coba kalau selama pandemi itu mereka itu tidak di-maintain, kemudian mereka importer itu cari sumber barang-barang lain, kita mungkin habis, kita nggak bisa memanfaatkan misalnya pertumbuhan ekonomi China yang sekarang sudah positif, Eropa yang sudah positif. Ya kan, tapi faktanya kan kita juga diuntungkan karena ada konflik dagang Australia Cina sehingga batu bara kita jadi pilihan, lalu kemudian ada problem yang dialami Vietnam dari perang dagangnya sehingga produk kita lebih dipilih dari sana. Ada problem di Malaysia juga karena COVID-nya makin menggila di sana. Jadi banyak kebetulan juga. Apapun lah blessing, kan? Apapun blessing. Tapi itu kalau mereka tidak bisa manfaatkan itu kan mereka juga nggak akan bisa mendapatkan peluang. Kira-kira begitu. Iya. Kita kalaupun dikasih bola, kalau nendangnya nggak bagus juga nggak bagus, nggak bisa masuk ya. Kira-kira gitu sama lagi. Iya. Nah, kira-kira akan berapa lama ekspor ini bisa menjadi trigger? Ya pertumbuhan ekspor pasti akan turun ya, karena memang base-nya sudah naik, sudah tinggi ya. Masa baru satu kuartal udah turun lagi? Ekspor kita tuh nggak base-nya sudah tinggi sekali dan sekarang ini karena itu jadi sampai akhir tahun belum tentu. Sampai akhir tahun ini masih bisa tumbuh tinggi. Ya, sampai akhir tahun ini masih bisa tumbuh tinggi. Tetapi harus dicatat bahwa negara-negara lain itu sudah mulai pulih juga hari ini. Dan mereka pasti akan meng-capture kembali ya pasar-pasar mereka yang selama ini ditinggalkan selama pandemi. Ya, nah itu kemudian pasti juga akan menggerus dong market share kita yang selama ini yang sudah kita optimalkan selama masa pandemi ini. Jadi saya pikir nanti di tahun 2002 pertumbuhan ekspor masih tetap positif, tetapi mungkin tidak akan bisa setinggi hari ini yang sampai bisa mencapai 50%. Mungkin sekitar 10%, 20% itu masih mungkin ya, karena karena itu, tapi ya makanya itu kita harus menciptakan sumber-sumber trigger pertumbuhan baru. Ya, saya kira sih saya setuju ya dengan misalnya dibukanya kembali pintu-pintu pariwisata, ya itu juga penting juga untuk menjadi trigger ya agar aktivitas usaha di sektor yang menggantungkan sektor pariwisata itu bisa tumbuh kembali. Kira-kira begitu. Ya, karena emang pariwisata masih negatif dan Pulau Bali masih pertumbuhannya juga negatif. Masih negatif. Kalau kita lihat ya dari sisi regional, hampir seluruh daerah sudah positif sekarang kecuali Bali. Ya, betul. Ya. Nah, dan itu kan semua daerah itu sebenarnya daerah penghasil ekspor, barang-barang ekspor sebenarnya. Papua, Maluku itu pertumbuhannya sekitar 5% paling tinggi sendiri. Dan kita semua tahu ya, itu daerah penghasil tambang logam, mineral, kayak kira-kira gitu. Kalimantan, Sumatera itu tumbuh sekitar 3%. Nah, kita tahu juga itu adalah penghasil selain migas, selain tambang juga ada perkebunan dan pertanian. Jadi Kalimantan juga sama begitu ya. Kalimantan juga tumbuh sekitar 3%, yaitu ya. Jadi itu adalah semua daerah-daerah yang memang perekonomiannya bergantung kepada komoditas ekspor, begitu. Jadi kecuali Jawa ya, Jawa itu ekspornya naik ya karena dari sisi manufaktur sebenarnya. Betul. Kira-kira gitu. Ya. Nah,
kan kalau dilihat negara-negara kawasan sebetulnya masih bermasalah dengan pandeminya. Thailand itu masih ranking berapa di pertumbuhan? Masih ranking 9, masih masuk dalam 10 besar kasus harian. Filipina masih di atas juga gitu. Nah, ini bagaimana optimalisasi yang bisa kita lakukan paling nggak sampai akhir tahun untuk membuat pertumbuhan itu kian tinggi. Selain juga karena seasonal biasanya akhir tahun ya lebih tinggi daripada kuartal 3. Thailand, Filipina, Singapura, even Singapura ya, atau kemudian Malaysia. Itu bukan negara tujuan ekspor kita, utama kita. Tuh, ya. Tapi menjadi beberapa negara menjadi pesaing. Mereka itu justru pesaing kita dalam konteks ekspor. Ya, mereka dalam kondisi negatif sekarang. Ya, ini juga justru peluang sebenarnya buat kita untuk bisa mempertahankan ritme pertumbuhan ekonomi positif di kuartal keempat dan di 2021 lusa. Kira-kira begitu. Jadi jangan sampai kehilangan momentum kita ini. Ya, jangan sampai kehilangan momentum. Menjaga pertumbuhan ini dengan memanfaatkan kondisi-kondisi yang tentu kita tidak berharap bahwa negara tetangga kita itu terus-terusan cepat sembuh kita berdoanya. Tapi kita harus manfaatkan itu sebagai blessing in disguise. Kira-kira begitu. Itu advantage lah paling tidak untuk saat ini. Nah, kalau melihat bahwa pelajaran di kuartal ketiga kemarin kontribusi dari pemerintah terhadap perekonomian ternyata tidak terlalu signifikan. Ini apa yang harus dilakukan di kuartal keempat? Hari ini saya sudah mengikuti beberapa event yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan. Saya kemarin baru pulang dari Denpasar, mengikuti event-eventnya pemerintah, begitu ya, termasuk G20 dan seterusnya. Artinya apa? Artinya memang spending di kuartal ketiga ini, kuartal keempat dari sisi pemerintah itu sudah besar sekarang dan memang harus dikeluarkan. Jadi rasanya, maka saya katakan tadi rasanya kok saya optimis di kuartal keempat ini pertumbuhan kita lebih bagus, terutama ditopang karena belanja pemerintah yang sudah konsumsi rumah tangga juga tentunya harus lebih tinggi dong. Yes, karena memang kelihatan ya tren aktivitas ekonomi kan di grocery itu kan di kuartal keempat ini sudah mulai kelihatan tumbuh positif. Tiket sekarang penuh terus kok, tiket pesawat. Padahal harus disingkat. Jalan-jalan udah macet sekarang. Iya. Saya agak terlambat tadi karena memang macet juga lah. Nah, jadi kira-kira sampai akhir tahun akan segimana? Sampai akhir tahun kita akan tumbuh positif ya. Saya perkirakan di kuartal keempat ini kita tumbuh sampai 4-5%. 4-5%. Iya. Artinya lebih berasa ya, lebih signifikan karena di kuartal keempat 2020 kita masih sekitar -2 gitu ya. Iya. Nah, sekarang kan kuartal keempat kan dimulai dari Oktober ya. Oktober kita sudah kelihatan betul aktivitas ekonomi itu sudah pulih. Wadah, ya. November sekarang ini sudah kelihatan awal-awal November ini. Dan mudah-mudahan ya di akhir tahun tidak ada masalah apa-apa dengan pandemi ini. Jadi saya kok punya keyakinan dan punya keyakinan bahwa di kuartal keempat ini kita bisa tumbuh jauh lebih baik dibandingkan di kuartal ketiga. Dan pembagian bansos dan sebagainya juga baru dimulai di Oktober juga. Iya, itulah cara pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan. Salah satunya dengan dan mendorong konsumsi pemerintah dan meningkatkan belanja bansos. Iya. Tapi ada ancaman gelombang ketiga. Nah, mudah-mudahan tidak ya. Itu kan semacam sinyal agar kita tetap waspada sebenarnya. Kok saya punya keyakinan gelombang ketiganya tidak terjadi selama di kuartal tahun 2020 ini. 21 ini. Nah, beberapa negara kan mengambil sikap yang seolah-olah memprioritaskan ekonomi, terutama negara-negara Eropa. Inggris itu setiap hari yang meninggal ya banyak sekali, ratusan, yang terpapar udah puluhan ribu lagi gitu loh. Tapi mereka abai aja, bola tetap rame gitu, stadion tetap rame. Nah, apakah kita memiliki kemewahan gitu untuk melakukan pilihan-pilihan semacam itu kalau betul gelombang ketiga datang? Saya tentu tidak bisa memprediksikan masalah gelombang ketiga atau itu jadi ya, karena tapi yang saya jelas staging dalam penanganan COVID kita
itu rasanya kok saat ini ya on track ya. Saat ini on track. Ya, jadi kita tentu tidak perlu melihat bagaimana negara lain merespon atau menangani kasus pandemi mereka. Ya, tapi saya kira kita berbeda dengan mereka. Jadi, Mas Surarsip, halo, halo Mas. Akan kesehatan juga tumbuh secara kontinu. Oke, Mas, saya kira itu lebih penting. Mas, diulang dulu, Mas. Barusan koneksinya terganggu, hilang suaranya. Ya, yang jelas begini. Yang jelas, tentu kita tidak perlu melihat bagaimana negara lain ya dalam menangani pandemi ini. Kan saya katakan tadi, kita sebenarnya staging kita dalam penanganan pandemi ini, menurut saya sih lebih bagus ya hari ini per hari ini. Tentu saya tidak melihat tahun lalu ya. Tapi hari ini saya kira sih penanganan kita lebih bagus gitu ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita juga nggak perlu juga kita harus kejar-kejar gitu ya. Tetap saja kesehatan itu lebih penting. Pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh walaupun rendah, tapi stagingnya tetap bisa menjaga kita positif terus begitu ya. Jadi kita tidak perlu misalnya mencontoh negara lain hari ini tumbuh sekitar 7%, 8%. Tapi mereka masih menghadapi kasus pandemi yang luar biasa. Saya kira bukan model kita, ya, bukan model yang baik untuk kita tiru, kira-kira begitu. Oke. Jadi apa tantangan yang paling perlu kita perhatikan? Kalau misalnya tadi kita sudah tahu untuk pandemi sejauh ini penanganan cukup oke, hasilnya cukup efektif. Tapi apalagi gitu tantangan yang harus kita lihat dari situasi yang memang sebenarnya masih uncertainty. Ini. Yang jelas penanganan pandemi ini, metode konsep penanganan pandemi ini harus dipertahankan ya, harus dijaga gitu ya. Dan kemudian pemerintah mulai kembali menaikkan aktivitas ekonominya, terutama pada sektor-sektor yang punya dampak yang tinggi, besar terkait dengan penyerapan tenaga kerja. Ya. Seperti sektor manufacturing kita harus jaga ya, kita harus jaga sektor pertumbuhannya. Kemudian aktivitas perdagangan jangan lupa, terutama perdagangan domestik kita juga harus hidupkan kembali ya, karena hari ini kita melihat aktivitas perdagangan domestik yang tumbuh itu hanya sektor retail sebenarnya, tapi aktivitas perdagangan yang lainnya masih tersendat ya, terganggu aktivitas ekonominya. Kemudian terutama sektor pariwisata ya, sektor pariwisata untuk mereaktivasi kembali pusat-pusat ekonomi yang Mas Narsip, koneksi kembali lagi ya, problem. Dan itu dipulihkan. Kalau kemudian daerah-daerah yang lain sudah bisa menjaga irama pertumbuhan ekonomi yang positif sehari ini, saya kira nanti di 2021 kita akan stable di angka 5%-an nanti di tahun 2021. Oke, sejauh ini melihat kebijakan-kebijakan makro baik dari otoritas fiskal atau otoritas moneter, Anda melihat sudah cukup baik atau ada yang perlu ditingkatkan lagi koordinasinya atau mungkin kualitas dari masing-masing otoritas? Kalau yang saya amati ya, kita kemarin ini agak kontraktif ya. Kontraktif terutama karena dorongan dari kebijakan fiskal di sisi penerimaan ya, pendapatan. Ya, pajak kita cukup tinggi karena memang kebutuhan pemerintah untuk menutup defisit, karena udah jadi kesepakatan pemerintah kemarin itu sudah menyampaikan kesepakatan dengan DPR bahwa nanti di tahun 2023 itu defisit kita tidak boleh lagi lebih dari 3%. Ya, kembali ke 3%. Ya, tapi saya sebenarnya agak mengkritik kesepakatan itu ya, karena tentu kita tidak bisa patok seperti itu. Karena kalau sudah seperti itu nanti warna dari kebijakan kita itu akan kontraktif seperti hari ini. Dan itu yang kemudian menahan laju pertumbuhan ekonomi kita hari ini juga. Nah, itu yang kita bisa saksikan hari ini. Pemerintah hanya tumbuh, konsumsi pengeluaran pemerintah hanya tumbuh sekitar 0,6% secara year on year. Jadi, kalau kita kepingin menjaga irama pertumbuhan lebih besar, ya memang
nuansa kontraktif dalam fiskal kita itu harus mulai dikurangi. Dan 2022 seperti itu yang menjadi tantangan. Rasanya begitu ya, dan saya tidak berharap kembali tekanan dari sisi penerimaan negara itu kemudian menjadi alasan itu menjadi faktor yang kemudian bisa melemahkan laju pertumbuhan ekonomi kita. Jadi harus bagaimana? Apakah harus dilakukan lagi pembicaraan pemerintah dengan DPR untuk bisa merelaksasi lagi? Saya kira pemerintah dan DPR harus membuka ruang diskusi kembali. Jangan dipaksakan nanti 3% di 2023, mungkin harus ditunda menjadi 2024 atau 2025. Kita kasih kelonggaran, misalnya, oke lah, memang tidak akan sebesar hari ini, defisit fiskal kita sekitar 6%-an, mungkin sekitar 4% itu, ya, misalnya sekitar 4 atau 5% itu masih oke lah untuk defisit di tahun 2023, 2024. 2022 4,8. Menurut Anda bagaimana? Apakah itu juga udah? Ya, itu yang saya katakan tadi, rasanya kok itu akan cukup menekan laju pertumbuhan ekonomi dari sisi pemerintah ya. Nah, mau nggak mau kalau memang itu harus dilakukan, ya menggenjot sektor swasta itu menjadi sangat penting. Ya, menumbuhkan kembali aktivitas industri, menumbuhkan kembali aktivitas pelaku-pelaku usaha itu menjadi sangat penting. Supaya ada pemasukan perpajakan dari situ. Supaya ada pemasukan dan juga tidak mengganggu bisa mengkompensasi penurunan pertumbuhan dari sisi government. Ya. Kebijakan moneternya Anda lihat seperti apa sekarang? Sudah bisa mengharmonisasikan dalam bauran kebijakannya. Sorry, gimana? Ya, kebijakan moneternya sendiri menurut Anda sudah memadai untuk bisa terlihat counter cyclical dalam bauran kebijakan. Dari sisi bauran kebijakan ya, kita melihat ya kebijakan makro prudensial yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, termasuk juga kebijakan moneter, sebenarnya cukup akomodatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hanya sayang memang kalau kita lihat transmisi kebijakan moneter, sektor real itu masih terkendala. Ya. Gimana? Contohnya misalnya kan Bank Indonesia Sentral dalam beberapa bulan terakhir atau paling tidak selama setahun terakhir ini kan konsisten ya menjaga kebijakan suku bunga kebijakan mereka 7 days repo-nya itu dalam posisi yang rendah. Suku bunga, kebijakan nilai tukar, itu dalam suku bunga kan relatif rendah ya dari sisi kebijakan ya. Suku bunga kebijakan kan relatif rendah. Hanya memang kalau kita lihat transmisinya ke sektor perbankan itu belum berjalan secara efektif. Kita bisa lihat sekarang pertumbuhan kredit kita kan juga masih rendah sekali gitu ya. Sementara pertumbuhan deposit simpanan masyarakat tinggi sekali. Itu artinya apa? Itu artinya transmisi kebijakan moneter itu belum efektif hari ini kepada sektor real dan khususnya sektor-sektor yang didorong oleh aktivitas perbankan. Ya, karena kan kalau tadi Mas Sunarsi berharap pada sektor manufaktur, maka sebetulnya kita berharap sektor perbankannya aktif dalam melakukan fungsi intermediasi. Ya. Korporasi-korporasi itu tadi. Nah, ini kan kelihatan itu masih belum tampak. Ya. Kalau melihat dari pertumbuhan kreditnya hingga kuartal ketiga ini. Ya. Bagaimana Anda melihat sampai akhir tahun dan bagaimana di 2022? Karena kalau nggak begitu kan nanti kita susah nih untuk bisa bergerak lebih cepat nih. Memang sepertinya tidak cukup ya hanya didorong melalui kebijakan moneter dan makro prudensial. Ya, tetap harus didorong melalui kebijakan sektoral dan kebijakan mikrokorporasinya. Kita ketahui misalnya kalau di sektor mikrokorporasinya kan sektor perbankan itu dominannya kan ada di bank-bank BUMN. Ya. Justru kalau saya lihat hari ini ya pertumbuhan pertumbuhan perbankan, kredit perbankan di bank-bank BUMN itu lebih rendah dibandingkan dengan bank-bank yang lain-lain. Padahal bank BUMN itu pangsanya sekitar 40% sendiri terhadap industri perbankan gitu ya. Jadi kalau kita kepingin memulai
atau apa namanya mendorong pertumbuhan kredit di sektor perbankan, memang kita harus mulai dari bank milik pemerintah sendiri, termasuk bank milik pemerintah daerah, ya, termasuk bank milik pemerintah daerah. Karena kalau kita lihat, dan itu kuncinya memang ada di dan kalau saya perhatikan kemarin, saya lihat analisa kemarin, pertumbuhan kredit untuk UMKM itu justru malah negatif loh. Iya. Nah, sementara sektor-sektor yang lain masih ada positif. Itu artinya apa? Bank kita justru kelihatan lebih reluctant ya terhadap sektor UMKM selama masa pandemi, dan ini nggak boleh terjadi, dan ini nggak boleh terjadi nanti ke depan. Kira-kira gitu selama 2020. Tadi Anda katakan kebijakan yang mikrokorporasi. Ya. Jadi maksudnya digiring langsung ke korporasinya? Atau maksud saya ya di setiap perusahaan kan itu ada namanya rencana bisnis, kemudian rencana bisnis itu mencantumkan target-target, kemudian target-target itu rasanya tidak cukup hanya didasarkan kepada kinerja laba, kinerja pendapatan, tapi juga harus ada tambahan target yang misalnya kalau di sektor perbankan Anda harus dong membuat dorongan pertumbuhan kredit UMKM-nya misalnya ya tumbuh sekitar 30% atau kira-kira seperti itu. Jadi PBI yang begitunya apa PBI atau POJK kemarin yang soal itu digeser pemberlakuannya? Di POJK tidak sampai spesifik seperti itu, karena di POJK itu hanya mengatur batasan-batasan minimal saja. Tetapi kalau di korporasinya tidak cukup hanya batasan minimal, tetapi kita harus targetkan dalam angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan target minimal terkait OJK. Jadi pemerintah masuk ke bank BUMN mengarahkan untuk kredit ke korporasi dan UMKM itu lebih. Yes, dan itu masuk di dalam rencana bisnis mereka. Kan pemerintah kan pemegang sahamnya bank BUMN. Iya. Mereka masukkan di dalam key performance indicator mereka untuk menjadi target-target yang harus di-achieve selama tahun 2002 besok. Tapi untuk mengamankan aspek prudensialnya gimana? Gini. Kita bisa lihat ya beberapa fasilitas beberapa instrumen yang sudah diciptakan oleh OJK, termasuk dengan kebijakan pelonggaran restrukturisasi dan segala macam ya. Dan saya kira itu acceptable kalau misalnya itu menjadi salah satu landasan kenapa target perkreditan di bank-bank itu, khususnya bank-bank BUMN dan bank-bank pemerintah daerah itu didorong untuk bisa lebih agresif dibandingkan tahun ini. Karena sebenarnya fasilitasnya sudah insentifnya sudah disiapkan oleh otoritas gitu. Jadi, selama ini perbankan itu ketakutannya di mana saja sih yang bisa kemudian kita jelaskan bahwa ini harusnya tidak lagi menjadi faktor yang menakutkan buat mereka. Nah, yang saya pahami, yang saya analisa hari ini ya, bank-bank kita itu follow the market, bukan create the market. Kalau artinya apa follow the market itu? Kalau ada sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, mereka masuk. Ya artinya cari aman aja gitu. Ya kira-kira seperti itu. Itu tidak boleh terjadi lagi nanti ke depan. Ya. Padahal kan bank, terutama yang BUMN itu diharapkan bisa masih berfungsi sebagai agen pembangunan mestinya. Ya seperti itu. Ya. Oke, jadi untuk bisa mengamankan sampai akhir tahun, lalu kemudian di 2022 itu tadi Anda harus berpikir bagaimana keleluasaan pemerintah dalam penerimaan fiskal ini bisa lebih tidak terpaku pada kesepakatan awal yang hanya sampai 2024. Ya, 2022. 2023 kalau saya ingat itu. 23 sudah kembali lagi. Iya, kembali lagi ke. Jadi sampai 2022 aja. Iya. Jadi sekarang 2022 masih defisitnya 4,8, 2023 udah harus 3% gitu. Jadi dan itu turunnya drastis sekali tuh, 1,5% itu terhadap PDB-nya tahun 2024 itu tinggi loh. Ya 15.000 lah. Iya. 15.000 kali 3% kan tinggi sekali. Oh tinggi sekali ya. Iya. Nah, kita kontraktif sebanyak itu kira-kira nanti ya. Iya. Gitu. Ya. Nah. Pendekatan politik dari sekarang harus dimulai, lalu kemudian perbankan harus lebih diyakinkan untuk bisa melakukan
upaya-upaya semacam itu. Di luar itu sendiri faktor-faktor lain, kira-kira apa yang menjadi tantangan? Digitalisasi misalnya, itu kira-kira bisa menjadi faktor pendorong atau malah bisa menjadi risiko buat pertumbuhan kita nanti? Digitalisasi itu sebenarnya kita agak telat ya, karena kita mulai sadar setelah pandemi. Sementara negara-negara lain kita sudah mulai digitalisasi itu sejak jauh sebelum pandemi. Fem Station berdiri pada Juli, jadi emang itu juga gara-gara pandemi. Ya, dan terutama adalah kenapa angkatan pekerja itu atau pengangguran kita itu tidak cukup signifikan bergeraknya dari sisi penurunannya begitu ya. Karena kalau kita lihat selama pandemi ini kan sektor UMKM itu yang cukup banyak terkena dampaknya dan mereka tidak siap melakukan transformasi. Misalnya aktivitas-aktivitas perdagangan dengan digital, mereka belum siap sama sekali. Dan itu yang kemudian menyebabkan upaya pemulihan ekonomi, khususnya UMKM, itu menjadi cukup berat selama masa pandemi ini. Karena ketidaksiapan mereka dan juga ketidaksiapan infrastruktur digital itu yang akhirnya ya mau nggak mau, kita harus menerima kondisi seperti ini. Jadi tidak optimal ya sekarang. Ya, betul. Saya kira sih masih belum optimal. Jadi kalau kita lihat ya banyak pelaku-pelaku UMKM kita ya tidak bisa melakukan migrasi dari aktivitas konvensional mereka kemudian ke aktivitas digital ya. Jadi mereka selama ini ya beralih dari aktivitas bisnis usaha mereka menjadi aktivitas pekerja biasa begitu ya, mengharapkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya yang memang di-drive oleh pemerintah misalnya yang sifatnya padat karya dan seterusnya. Itu yang harus kita rasakan hari ini. Betul. Baik, Femers ada juga kami undang, silakan yang hadir di room ini bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan, silakan tuliskan di chat room, nanti akan saya bacakan atau jika perlu Anda bisa raise your hand, nanti akan saya berikan mikrofon atau kamera untuk Anda bertanya, memberikan komentar, memberikan tanggapan atas perbincangan kali ini. Kita masih membahas tentang pertumbuhan kuartal ketiga 2021, prospek kuartal keempat, sekaligus juga prospek di 2022 yang akan datang. Masih bersama dengan Mas Sunarsip, ekonom senior dari Indonesia Economic Intelligence. Saya Hardy Hermawan, dan saya ingin tahu kalau gitu, nilai angkanya kira-kira kuartal keempat berapa, Mas? Ya tadi saya sebutkan tadi sekitar 4-6%. Itu kuartal 4 aja maksudnya? Iya, kuartal keempat aja. Nah, tahunannya berarti 7. Kuartal pertama kan 1,1 pasti ini minus 1%-an. Minus 1, lalu 7. Kemudian 7%. Ya kira-kira sekitar 2-3%-an. 3% kita ke setahun ini. Oke, berarti ya 6 tambah 39 tambah bagi 4 lagi 7% ya 7% itu basisnya dari efeknya dalam ya. Jadi walaupun itu tidak bisa dirata-rata. Itu tidak bisa dirata-rata. Dibanding negara-negara peer kira-kira gimana? 2022 kita. Kalau negara-negara peer rasanya kita akan tumbuh hampir seirama dengan mereka ya. Saya ambil contoh negara-negara peer itu seperti India, seperti India, seperti Turki, Brazil, Turki, Malaysia, Afrika Selatan. Rata-rata kita akan berada di atas sedikit peer, ya. Rata-rata kita akan berada di sedikit peer karena mereka hari ini mereka masih dalam kondisi pandeminya cukup berat, ya. Dan saya kirakan kalaupun pulih itu baru tahun depan. Dan kita sudah mulai pulih hari ini. Dan mudah-mudahan tidak ada gelombang-gelombang berikutnya ya. Kalau misalnya kita bisa mempertahankan tidak ada gelombang-gelombang berikutnya, rasanya kita akan bisa tumbuh positif lebih baik dibandingkan mereka. Dan kalau kita lihat ya, ada satu indikator namanya Purchasing Manager Index ya. Dan kita itu sekarang sudah di atas rata-rata. Di atas 30 ya, di atas 52% sekarang kita ini. Jadi itu sudah masuk zona ekspansi. Dan negara-negara pengusaha-pengusaha kita sudah akan meningkatkan lagi kapasitas produksinya. Iya, itu gitu. Kira-kira gitu.
Dan itu tidak banyak negara-negara yang punya Purchasing Manager Index setinggi kita. Di atas 50. Itu di atas 50. Itu tidak banyak. Sekarang di atas 50 sudah lumayan banyak, tetapi di atas 52, 51, 52 itu tidak banyak. Jadi di sini atmosfernya udah penuh dengan optimisme ya? Yes. Kalau di Indonesia atmosfernya sudah banyak positif, dan keyakinannya adalah kita lebih baik daripada negara-negara yang lain selama peer. Oke, di dalam negeri risiko yang paling harus diwaspadai apa, di luar faktor kesehatan? Risiko yang diwaspadai ya kita menjelang tahun 2024 aktivitas politik sudah mulai masuk, dan kita sudah bisa melihat di tahun ini kita sudah melihat gejolak begitu ya, dan tapi kan lumayan itu orderan spanduk segala macam udah ada. Tapi sekarang belanja seperti itu sudah nggak banyak ya, sudah digital semua. Para kontestan sudah digital dan lebih murah, jadi kita nggak bisa itu dijadikan sebagai salah satu penopang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Justru kita harus waspadai aktivitas politik yang tensinya mulai naik di menjelang 2024 itu. Itu pengaruh betul ya? Ya, kalau kita tidak bisa menjaga stabilitas politik, nah itu punya pengaruh. Karena hari ini selama masa pandemi ini kan, terutama tahun lalu ya, penanganan kita yang relatif buruk dalam sisi pandemik itu menurunkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah, dan itu mudah-mudahan nih setelah ini ada semacam optimisme ini, sikap yang yang tahun lalu itu negatif itu kemudian berubah menjadi positif dan tidak menimbulkan macam-macam lah istilahnya di dalam gejala sosial dan politik. Dan dari situ juga kemudian takutnya berpengaruh ke kinerja kabinet ya. Ya, seperti itu. Dan itu kalau misalkan itu terjadi kan repot nanti itu. Apalagi ini menjelang macam-macam, kan kalau kita lihat isunya politik kan macam-macam. Ada isu tiga periode. Kemudian ada isu isu menteri pengen jadi itu, menteri yang ini juga pengen. Itu situasi yang juga kita harus antisipasi dari sisi stabilitas politik ya. Dan mungkin 2022 ini yang akan mulai kelihatan gejala semacam itu. Ya, 2022 beberapa kepala daerah sudah harus melepaskan jabatannya, dan itu juga 2024 dan itu juga punya pengaruh juga. Tantangan untuk efektivitas transfer ke daerah. Transisi, ya begitu kira-kira gitu. Jadi dana transfer ke daerah mungkin tidak termanfaatkan optimal di daerah kalau ada. Ya, artinya kalau saya nggak tahu ya legitimasi dari pemimpin daerah transisi ya, pemimpin transisi di sejumlah daerah itu bisa nggak menimbulkan keyakinan bahwa mereka bisa mengambil keputusan, termasuk juga keputusan terhadap spending di daerah-daerah itu. Itu juga punya dampak loh, punya beban psikologis juga kepada kepala daerah. Kalaupun mereka diberikan bekal legitimasi, tapi transisi kan tetap saja akan agak butuh waktu untuk segera mengeksekusi itu. Dan ada dampak psikologis juga karena kepala daerah seperti itu tidak dipilih secara legitimit begitu ya. Jadi itu juga punya dampak terhadap kepercayaan kepada publik, kepada kepercayaan masyarakat gitu. Jadi dan cukup banyak ya, lebih dari 100 daerah yang ada banyak sekali, tidak hanya di provinsi dan kabupaten begitu. Banyak sekali. Jadi itu yang harus menjadi perhatian, faktor politik selain juga faktor iklim. Ya, iklim. Kita hari ini menyaksikan ya Jawa Timur iklim luar biasa. Ya, hari ini kita menyaksikan perubahan iklim itu tidak kita bisa antisipasi. Harusnya musim kemarau tiba-tiba hujan dan menimbulkan dampak lingkungan yang luar biasa. Ya sekarang memang waktunya musim hujan, tapi biasanya masih kecil-kecil hujannya. Iya, sekarang sudah besar sekali, ada banyak banjir di sejumlah daerah. Ya. Jadi tantangan yang ada di 2021 akhir kuartal keempat, akhir tahun sehingga 2022 juga harus memasukkan aspek bencana alam sebagai sebuah risiko yang luar biasa, yang cukup besar. Jauh ini Anda melihat mitigasinya sudah enggak juga ya, agak kaget-kaget terus kita dibuat dengan adanya peristiwa-peristiwa itu.
Tapi rasanya kalau kita lihat dari perkembangan transaksi perkembangan aktivitas di sektor logistik, rasanya itu mereka sudah antisipasi. Ya, hari ini kita bisa melihat bahwa sektor logistik kita bergerak, aktivitasnya tetap lancar, begitu ya. Dan itu kita bisa pantau sebenarnya baik dari sisi aktivitas belanja di digital maupun belanja di di pasar-pasar. Gitu. Hari ini kita mesti melihat aktivitas di pasar, di kota-kota, di pasar-pasar, terutama di pasar-pasar kota ya, yang sebagian besar kebutuhan barangnya itu disuplai dari daerah lain ya. Dan kita bisa saksikan hari ini inflasi kita juga relatif terkendali gitu ya. Jadi rasanya kok tapi kan sektor pertanian, sektor pangan nggak bisa banyak melakukan sesuatu menghadapi situasi macam begini. Itu lain soal gitu ya, karena maksud saya pemerintah itu sepertinya sudah punya mitigasi risikonya. Kalau misalnya sektor pertanian domestik itu terganggu dengan aktivitas dengan adanya munculnya gangguan cuaca dan iklim seperti ini. Misalnya mungkin sudah punya logistik stoknya di Bulog misalnya begitu ya. Atau kemudian mungkin sudah punya buffer impornya. Nah, kira-kira begitu. Yang penting kan ketersediaan terjamin. Ya, ketersediaan itu sudah ada begitu ya, walaupun itu diperoleh dengan cara bermacam-macam, beraneka ragam gitu. Ya, tapi kalau untuk pelaku usahanya, petaninya, gagal panen segala macam. Itu lain soal dan tentu harus ada dipikirkan kebijakan bagaimana mengkompensasi kerugian-kerugian yang mereka alami. Jadi untuk 2022 dalam situasi yang kemungkinan besar problem pandemi sudah lebih bisa diatasi, tapi dihadapkan pada problem politik, lalu kemudian juga ada PLT kepala daerah, ditambah dengan iklim yang semakin sulit diprediksi. Anda melihat ini 2022 dibanding sekarang prospeknya bagaimana? Tetap pandemi itu faktor yang dominan, ya. Karena kalau kita bisa saksikan perjalanan perekonomian kita, ya situasi seperti yang kita sebutkan tadi itu kan sebenarnya situasi yang sudah kita lakukan, sudah kita alami bertahun-tahun, gitu ya. Dan tetap saja pertumbuhan ekonomi kita itu masih terjaga dan manageable. Jadi kalau PLT yang ratusan itu kan baru ini juga. Itu baru ini, ya itu yang saya katakan tadi di luar ini ya, di luar yang non politik ya, yang ekonomi itu relatif masih manageable begitu ya. Jadi dengan kata lain, kalau memang ini pandemi ini bisa diselesaikan atau bisa diatasi, dikendalikan setahun ini dan tahun depan, rasanya tahun depan masih tetap lebih baik ya dibandingkan tahun ini, meskipun ada muncul tantangan-tantangan yang ya tadi disebutkan ya, seperti alam dan seterusnya itu tadi. Dan konsekuensi dari sana ya. Ya, kita harus segera transisi energi dan sebagainya, itu juga butuh biayanya besar juga. Ya rasanya ya Mak, ini kalau kita bicara transisi energi tentu memang kita tidak bisa ya kemudian melakukan transisi yang begitu cepat terhadap sektor energi kita, karena mau nggak mau ya 80% sektor energi kita itu masih fosil dan kita nggak mungkin ya. Utangnya gede itu. Dan itu semua dibiayai dengan utang. Dan gede itu hari ini belum break even point istilahnya begitu ya. Jadi pemerintah harus bijak dalam menyikapi transisi sektor energi ini. Ya, karena itu nanti akan menekan betul ya kepada keuangan negara kita. Iya, dan ya dampaknya kepada fiskal, kembali lagi beban pemerintah nanti menjadi lebih bertambah karena harus membayar dampak turunan dari kebijakan sektor energi yang masa lalu, ditambah lagi dengan tuntutan dari berbagai macam negara begitu ya, atau dari berbagai lembaga terkait dengan transisi energi ke renewable begitu, dan itu kan pasti biaya. Kalau kemarin kita melihat penjelasan dari Kementerian ESDM kan tahun 2050 atau 2060
2060 dengan zero emisi itu, kita membutuhkan 1.000 triliun loh. Itu dan angka itu nggak kecil. Nggak 1.000 triliun, Mas. Sorry, 9.000 triliun. Sorry, 9.000 triliun. Ya, untuk PLN aja butuhnya 500 miliar dolar. PLN saja. Nah itu. Dan Indonesia butuh 9.000 triliun kata Kementerian SDM kemarin. Itu kan udah 2/3 GDP kita sekarang. Iya. Ya. Nah baik. Terakhir mungkin, Mas Narsif. Jadi kalau kita pesankan para menteri-menteri di kabinet ini satu persatu, kira-kira apa yang menjadi fokus yang mereka harus benar-benar kerjakan untuk akhir tahun sampai 2022 ini? Pertama, ekonominya lah. Ya, pertama yang menjaga fiskal. Ya, Menko ya. Ya, Kementerian Menteri Keuangan sebisa mungkin tensi kontraktifnya diturunkan. Ya. Dan itu harus dimulai pendekatan-pendekatan tidak hanya cukup dengan pendekatan teknokrasi, tetapi juga harus pendekatan ke politik, karena ini nanti menyangkut anggaran atau anggaran divisi fiskal kita di 3%. Artinya mulai roadshow lagi ke DPR gitu. Iya, harus itu yang. Okay. Yang kedua, menteri-menteri ekonomi ini kan menteri-menteri yang tidak seluruhnya menteri teknokrat. Ya, tapi juga menteri politik. Nah itu. Gitu ya. Nah, itu tentu kita harus juga mereka tentu harus juga fokus kepada apa yang sekarang hari ini dijalankan, ya. Lupakan dulu persiapan menjelang 2024. Wow. Dari mulai Menko-nya, Menteri Perindustriannya, Perdagangan, Menteri Bappenas, politik semua. Politik semua itu rata-rata. Jadi itu pertanian begitu ya. Dan itu orang-orang politik. Jadi rasanya itu cukup mengganggu juga kalau persiapan 2024 itu kemudian menjadi fokus mereka. Jadi saya kira saya mungkin meminta semacam kewaisan beliau-beliau itu, kebijakan mereka beliau-beliau itu, kita masih dalam posisi recovery, transisi menuju pemulihan. Ya, pasca pandemi. Kita baru survive aja. Ya, makanya transisi menuju pemulihan, ya, transisi menuju pemulihan. Jadi fokus kepada kebijakan yang menjadi atau program yang menjadi domain mereka sebagai menteri di bidang ekonomi. Lupakan dulu persiapan 2024. Gitu. Itu penting ya. Dan yang ketiga khususnya menteri-menteri kesehatan, khususnya menteri kesehatan ya. Staging terhadap penanganan krisis di sektor kesehatan ini sudah positif, sudah bagus, dan itu harus dipertahankan nanti sampai dengan tahun depan ya. Dan karena kesehatan dan sektor kesehatan penting ya, dan sektor penting itu tidak hanya dari sisi kita lihat pertumbuhan. Saya tidak melihat kita melihat sektor kesehatan itu dari sisi pertumbuhan ekonomi, di sisi pertumbuhannya, tetapi keselamatan itu yang lebih penting, karena kalau misalnya kita bisa menjaga strategi penanganan krisis kesehatan ini, rasanya kita punya peluang yang lebih besar untuk bisa tumbuh secara positif di sektor ekonomi. Sistem kesehatan itulah yang menentukan ekosistem perekonomian kita akan berjalan atau tidak. Iya. Oke. Jadi sebenarnya sederhana semua, cuma susah semua itu. Kalau analis, kalau ekonom memang jadi begitu. Memang begitu. Tapi ya itu tergantung dari bagaimana mereka menjalankannya. Ya. Dan Indonesia ini nggak tahu kenapa memang selalu saja bisa survive dalam situasi yang terburuk sekalipun tanpa kita tahu. Mas Sunarsi pasti tidak akan menyangka lah sebelumnya tahu-tahu ekspor melejit sedemikian rupa. Banyak hal ya yang tiba-tiba ternyata kita diselamatkan oleh faktor-faktor yang tidak terduga. Ya mudah-mudahan itu terus menaungi kita keberuntungan, selain juga perencanaan dan kerja keras yang cerdas yang dilakukan oleh para pejabat kita. Terima kasih Mas Sunarsi atas bincang-bincangnya, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih sekali lagi Femers semua. Simak terus kami, berikan subscribe, berikan like, berikan komentar, sebarkan semua tayangan yang kami sajikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.